Tes. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-teman. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube saya teman-teman, di channel YouTube Krishna Tauhid. Oke, di kesempatan kali ini, di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membuatkan sebuah alat penunjang pekerjaan kita ya guys. Di sini kan kita temanya bulan ini adalah beternak jangkrik. Maka dari itu kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat pengatur suhu kandang otomatis guys. Itu sudah include dengan suhu kandang dan waktu pemberian minum pada jangkrik tersebut guys. Jadi di sini kita membutuhkan 4 buah modul ini ya, 4 buah modul. Dengan cara kerja, dia akan membaca suhu. Ketika suhu 23 derajat Celcius dia akan menyalakan lampu, dan ketika di atas 23 dia akan mematikan lampu. Selanjutnya ketika suhu di atas 27 derajat Celcius itu dia akan menyalakan pompa air, dan ketika di bawah 27 dia akan mematikan pompa air. Jadi kita memaksimalkan suhu yang berada di dalam kandang tersebut dengan memanfaatkan lampu dan pompa air guys. Terus yang ketiga ini kok modulnya ada 4, buat apa? Yang ketiga itu buat ketika jam 9 dan jam 9 malam, 9 pagi dan 9 malam, atau bisa disebut dalam 24 jam tuh dia bekerja 2 kali, akan menyemprotkan sebagai media minum jangkrik guys. Seperti itu ya. Ini diberlakukan untuk umur jangkrik umur 2 minggu ke atas ya. Tapi ini akan sekaligus saya akan uji coba untuk mengganti media minum debok itu biar gak pakai debok guys. Saya lagi mikir gimana caranya gak pakai debok. Pada saat pertama itu saya nggak pakai debok, itu pada mati semua. Terus yang kedua ini saya kasihkan debok dulu untuk media pertamanya, lalu ini akan saya rancang untuk alat-alatnya. Untuk periode ketiga besok kemungkinan saya akan tidak menggunakan debok. Kita akan menggunakan alternatif lain ya. Saya akan cari-cari alternatif pengganti debok guys. Oke, ini modulnya ada 4. Yang ketiga kan tadi yang bekerja ketika jam 9 pagi dan jam 9 malam. Terus yang keempat ini modulnya ini digabung ke suhu satunya ini, modul suhu untuk men-trigger itu memicukan pompa air ketika suhu 27 derajat Celcius tuh pompanya biar gak langsung nyembur terus guys. Kalau nyembur terus nanti di kandang jangkrik itu akan basah, banjir, atau kebanyakan air gitu guys, nanti jangkriknya akan mati itu. Jadi ini untuk pengaturnya. Oke, langsung saja ini kita rakit. Untuk modul-modulnya ini sudah saya reviewkan, silahkan cek di video saya sebelumnya ya, bulan Juni guys, bulan Mei apa bulan Juli ya, saya lupa guys, sebulan yang lalu guys ya, kurang lebihnya seperti itu. Untuk modulnya ini sudah saya reviewkan ya, jadi tinggal kalian tonton aja. Di sini kita membutuhkan bahan-bahan ini dan kotak ini ya. Ini kotaknya supaya biar rapi teman-teman. Nah seperti ini nanti ya penampakannya. Oke, kita akan taruh di sini, tatakan ya, ditata. Ini di sini ada 2 kalau nggak salah, kok hilang guys. Ini saya taruh di sini 1 ya, kita ambil dulu. Oke, kita akan tempelkan teman-teman sini, ini di sebelah sini ya, terus ini di bagian bawahnya. Ini 3M-nya kebanyakan teman-teman, karena kemarin saya minta 3M-nya, jadi minta agak banyak, minta teman saya. Oke, nempel banget nih guys 3M-nya. Oke, di sini kita ukur dulu ya, biar nanti nggak kalau nggak diukur nggak cukup nanti guys.
Oke, ini jadi satu dengan sini seperti ini ya kurang lebihnya nanti kayak gini. Ini di sebelah sini. Nah, kurang lebihnya nanti akan seperti ini jadinya guys ya. Oke, untuk ini biar bisa keluar gimana caranya nanti ya, saya ini mepet banget teman-teman. Mungkin ini seperti ini bisa ya, tapi nanti kita nyetingnya susah guys. Gini aja nggak apa-apa, nanti kita atur-atur lagi ya. Oke, ini sudah press ya. Ini kita kasih jalan kabel untuk ini teman-teman, kita kasih sedikit aja, dan sebelah sini seperti ini ya. Oke, kita akan lepaskan dulu untuk 3M-nya. Ini kita potong dulu teman-teman. Nah, saya cari gunting dulu, kita potong karena kita nggak bisa nempel ya, itu kakinya kepanjangan. Ini kakinya kepanjangan, kita potong dulu biar rapi juga. Nggak masalah ini ya dipotong ya, jadi aman tuh. Tapi jangan sampai gantuk ya guys, gantuk ya Pak, menyatu dengan pinggirnya, jangan sampai ya. Oke, seperti ini. Ini udah aman kayaknya. Mantap. Ini ya, kita susunkan dulu di sebelah sini. Kita kasih jarak dikit aja untuk nanti semisal lewat kabel ya, semisal. Oke. Waduh, ini nggak bisa guys, kurang tinggi. Gimana ini ya, kita tambahin aja separuhnya ini guys, karena saya nggak punya 3M ya, ini ya low budget sekali ini teman-teman. Ini sangat nempel banget ya guys. Gini. Oke, bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa. Oke, bisa ya teman-teman. Oke, mantap. Di sini berarti kita perlu nambahin juga guys. Aduh, ini susah nih ya. Oke, ini kita tambahin karena kurang tinggi guys. Kurang tinggi. Oke, sudah jadi ini ya. Untuk perakitan tahap awal ini ya, kita buat serapi mungkin guys. Kayak gini nanti nih bisa diginikan dulu ya untuk lewat kabelnya. Kalau nggak nanti lewat kanan kiri juga bisa, aman. Yang penting ini kita sesuaikan dulu aja guys untuk posisinya ya, karena ini guys tempatnya sempit, lumayan sempit ini ya. Ini kayaknya nggak perlu tambahan, bisa. Ini kita atur di atas pol, kanan kirinya kita kasih space seperti itu biar lewat kabel, karena ini input output kabelnya di sebelah kanan dan kiri teman-teman ya. Oke, ini sudah jadi ya, tinggal kita keluarkan lagi. Udah lepas guys, ini kurang tinggi kayaknya yang ini. Wah, kurang tinggi semua guys, kurang tinggi semua. Ini kita kasihkan lagi aja biar jos, biar kenceng ya. Oke, itu udah kenceng. Kita tambahkan, harus di double guys. Ini agak susah ya teman-teman, jadi kan perlu kita gedok-gedok gitu.
Kalau mau kencang lagi ini bisa kalian ini teman-teman, tambah lagi. Kayaknya saya punya double. Nah, ini kita pakainya aja gak apa ya. Kita tambahin double dip dulu. Ini juga lumayan nempel guys. Double tip hijau ini andalan. Nanti bisa kalian tambahin dengan lem guys, biar tambah kuat nanti ya. Oke, ini yang penting nanti kabelnya bisa lewat dulu ya, bisa diginikan buat lewat kabel nanti. Karena ini inputnya di sebelah sini teman-teman, jadi agak susah nanti ya. Tapi nggak apa, gampang nanti. Oke, ini kayaknya udah gini aja nggak apa-apa. Besok kalau kita tambahin lagi. Oke, masuk ke proses perakitan duniawi guys. Nanti kita juga membutuhkan relay ya, karena bebannya itu lumayan berat. Pompa air dan lampu pitik guys. Oke, kita lanjutkan. Di sini kabel input saya pakai warna pink ya, input 12 volt, karena saya nggak punya guys kabel warna merah ya. Kabel warna merah kepake kanggo guys. Oke, kita masukkan dulu untuk input. Kita jumperkan semuanya menjadi satu guys. Inputnya ini sebelah sini ya, input 12 volt. Kita lakukan hal yang sama dengan modul yang bawah guys. Pastikan kencang semua ya teman-teman. Ini modul 12 volt inputnya. Nanti kita inputnya pakai PSU guys, seperti ini nanti ya. Kita arahkan ke atas. Ini untuk inputnya. Lanjut kita cari kabel warna pink lagi, nanti kita satukan di bawah. Di dalamnya nanti banyak kabel-kabel yang menyatu. Oke, kita setting lagi. Ya, di sini input 12 volt untuk modul suhunya berada di sebelah sini. Oke, kita angkat sedikit dulu biar mudah ya. Ini lebih enak lagi kalau kabelnya kalian solder dulu ya, biar kuat, biar tahan lama juga guys. Oke, ini kita arahkan ke atas seperti ini, kan rapi kayak gitu. Kita cari lagi kabel pink ya. Duh, habis guys, warna pinknya ini habis, masih ada dikit. Ini saya pakai kabel-kabel sisa guys, jadi kita memanfaatkan yang ada teman-teman. Ini kita prototipe sekaligus langsung eksekusi, judulnya itu guys. Sini kita masukkan yang bawah ya, ini suhu lampunya nanti. Ini kabelnya nggak mau guys. Oh my god, semoga kelihatan ya tadi ya, karena ini tripodnya di atas teman-teman. Saya gantungin, kelihatan. Untuk durasinya ini mungkin terlalu lama ya, bisa di skip nanti kalau kalian mau nyekip. Kalau belum paham ya diulangin lagi. Mudah, simple, jangan dibuat susah teman-teman. Oke, ini kita majukan seperti ini. Nah, nice ini guys. Oke, untuk kabel inputnya ini sudah selesai ya. Sekarang ini kita beralih ke kabel massa atau groundingnya. Groundingnya saya pakai kabel warna hitam. Ini saya ngasat dulu guys. Kita cari-cari dulu untuk kabel warna hitam. Itu sebenarnya punya kabel banyak teman-teman, tapi
kita manfaatkan ini dulu guys, kabel hitam, biar nanti nggak keliru teman-teman. Keliru nanti payah kalau keliru guys. Ini saya punya panjang, kita nanti satukan di bawah teman-teman. Nah ini ya, ini ada 4. Ini yang paling pendek kita gunakan yang paling bawah biar nanti nggak kurang panjang. Groundingnya ini sebelah sini ya, untuk sensor suhunya, modul suhunya. Kita kencangkan sampai kencang guys, jangan guys, jangan sampai kendur ya, nanti mengakibatkan guys, membacanya kurang sempurna nanti. Soalnya ini juga grounding kan, grounding tuh komponen yang paling diperlukan ground guys. Kalau groundnya bermasalah nanti bermasalah semua. Oke, ini di sebelah sini. Nah, seperti ini. Terus ini yang bagian atasnya. Untuk groundnya ini kita satukan guys. Kita pakai dioda. Tadi diodanya mana ya kemarin ya? Ini ya, ini di jumper kanan kiri. Sebenarnya di sini ada kakinya, ini cuma dicopot sama bakule guys. Bakule dicopot ya wis, gak apa-apa. Sini kita jumper manual pakai dioda. Pakai dioda ngene batangnya guys, batangnya biar ringkas ngono karepe. Nah, ini ke bawah ini ya. Ini untuk ground menyalakan dan ground trigger. Jadi groundnya kan beda hasilnya. Cuma ini kita satukan biar lebih ringkas. Oke, ini kita cari dulu untuk diodanya kemarin tak taruh mana ya. Dioda. Coba kita ambilkan benar guys. Nih teman-teman, seperti ini ya. Ini groundnya kayak gini. Kita potong kurang lebih ya seginian lah, karena nggak kepakai nanti diodanya itu. Kita buat seperti ini ya, yang penting ini pas guys, masuknya itu sebelah sini dan bagian bawah sendiri itu sebagai dioda. Kalau kalian bingung ini cuma buat jumper itu guys, ininya gitu. Ini lebih enak lagi kalau kita belum ini tadi ya, belum di 3M tadi, enak lagi ini sebenarnya. Oke, kita masukkan kabel ini guys, groundingnya ini kayaknya kurang panjang dikit. Kita masukkan, slep, kita kencangkan guys. Untuk bautnya ini lumayan kecil ya, jadi harus kalian pakai dray kecil. Ini saya pakai dray setting karbu. Oke, seperti ini. Nah, kan rapi ya guys. Ini. Oke, di sini kita kasihkan untuk trigger. Yang ini dan ini sebenarnya nggak perlu trigger, nggak apa-apa teman-teman, karena kan dia udah otomatis ya. Nanti yang ini triggernya masuk ke sini buat mengontrol, mengontrol guys, mengontrol kerjanya nanti ya.
kita panjangkan, nggak perlu deh ini udah cukup. Oke, di sini sensor suhunya ada K0 dan K1. K0 itu kom guys, kaki kom. Kom itu masuknya, di sini keluarnya berarti K1 ya. K1 itu NO, normally open. Ini sebenarnya ada kaki NC nya, cuma nggak dikasihkan ya. Oke, seperti ini, jeret. Kita kencangkan sekencang mungkin, tapi hati-hati juga ini karena covernya plastik guys. Kencangnya set aja ya. Ini kita ke sini, lalu kita ke triggernya ini teman-teman. Nah, ini kurang lebih ada di sini ya, kita potong. Jadi selama dia suhunya memberikan sinyal, dia akan men-trigger timernya ini, nyalanya berapa detik, terus delaynya gitu guys. Sistemnya kayak gitu ya. Nanti untuk hasil akhirnya akan saya videokan juga, jadi tonton sampai akhir. Oke, bagi yang mau tanya-tanya boleh silahkan ya, kita terbuka untuk segala pertanyaan, yang penting nonton dulu guys. Kita kesini dulu ya biar rapi ini ya. Oke, untuk modul pompa pertama ini sudah jadi. Untuk yang kedua, ini suhu untuk menyalakan lampu, jadi ini keluar langsung masuk relay. Lampu kita akan kasih warna kuning teman-teman ya, kuning. Kita kasih warna kuning untuk lampunya. Nah, ini kepanjangan. Oke. Ini durasinya udah 20 menitan teman-teman. Ini saya cut dulu biar videonya nggak terlalu besar nanti. Oke, lanjut. Ini untuk lampu ya, keluar lampu. Ini untuk keluar pompanya. Untuk pompa kita kasih warna apa enaknya guys? Pompa warna putih aja kali ya. Putih nggak apa putih. Pompa ini putih ya. Terus di sini berarti. Nah ini. Untuk pompanya warna putih. Guys, ini 3 kabel, ini ada COM, NONC kanan kiri ya, jadi kita pakai yang atas dan tengah aja. Tengah input 12 volt, nanti ikut ini ya, kita jumperkan bareng-bareng nanti gampang. Terus di sini ada pompa lagi, ini fungsinya untuk 12 jam sekali. 12 jam sekali kita pakai kabel warna putih juga nggak apa-apa guys, nanti kita kasih dioda putih lagi kak, karena pompa ya, karena bebannya kan cuma 2 pompa. Oke, ini nanti kita satukan di sini aja biar ringkes. Kalau enggak ya nanti kita gini kan, masukkan ke dalam box biar rapi. Kita satukan di dalam box nanti. Oke. Untuk input dan lain-lain kita gunakan kabel bis guys, kabelnya bis. Inputnya kita kasih merah kali, nggak apa-apa merah atau apa ya. Merah juga boleh sih, merah. Ini kan inputnya sudah ada triggernya kan, dia nggak perlu pakai trigger yang ini. Yang ini nggak pakai trigger, jadi nyala terus ya, nyala terus, otomatis nyala terus. Kita kasih kabel warna merah, nggak apa-apa guys. Ya. Tapi kabel warna merahnya besar banget. Kita kasih warna
oren aja guys, oren ya, karena kabel oren masih banyak. Oren dan pink nanti kita akan jadikan satu teman-teman, karena input stay dan display ya, input stay dan display ya. Oke, ini di sini ya input bebannya nanti ya. Untuk kabel yang merah nanti kita gunakan untuk relay aja guys. Ini butuh kabel yang kecil-kecil cukup ya, kalau tembaganya belum dirapiin tuh susah. Ini juga nyempit tempatnya guys. Input sebelah sini, ini kita masukkan ke dalam nanti ya. Kita kira-kira aja segini, nanti kebuang nggak apa-apa. Oke, ini kita masukkan gini juga boleh, sah-sah aja nggak apa-apa ya, biar rapi juga toh. Nah, ini harusnya bisa masuk ke dalamnya. Nah, ini guys, ini kan lebih rapi ya. Terus yang satunya lagi, ini input untuk lampu 12 voltnya nanti. Untuk lampunya kita pakai AC nanti ya. AC itu listrik rumah. Kita satukan aja. Maaf ya teman-teman, ini agak meriang guys. Oke, ini nanti tinggal ganjil apa enggak ini guys, kita lihat bareng-bareng aja nanti ya. Semoga aja enggak ganjil ya ini. Kalau ganjil ya langsung kita turunkan nanti. Seperti ini. Ini sudah jadi tadi ya, inputnya sudah jadi. Oke, sudah baik. Kalau gini kan nanti ngeceknya enak guys. Terus di sini ada input lagi. Untuk pompa air saya pakai 12 volt ya inputnya ya. Jadi cukup mudah. Dan untuk pemanasnya mungkin besok akan saya kasih pemanas 12 volt, tapi saya belum menemukan yang baik. Coba tulis di kolom komentar ya, rekomendasi pemanas guys selain lampu ya, yang 12 volt apa ya, kira-kira apa guys. Coba tulis di kolom komentar teman-teman. Oke, udah jadi, ready to use guys ini guys. Ini ya, ini kita nanti kabel tis saja gampang. Terus sekarang kita beri lubang. Kita beri lubang di sini, saya pakai solder ya. Nggak dilubangi juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini kita taruh di bawahnya sini. Gini ya. Nanti kan kita tinggal ngerowak aja, itu juga boleh, sah. Kita enaknya gimana guys, kita kasih lubang aja ya, lubang atau gini guys, gini aja lah ya. Ini di sebelah sini. Oke, bagian bawahnya ini di sebelah sini guys. Oke, mantap ya. Sebelah sini kita kasih 2 untuk input dan keluarnya nanti teman-teman. Inputnya ini bagian bawah, masuknya untuk keluarnya, dan masuknya nanti di bagian atas pakai kabel besar. Ya, oke, sudah selesai. Ini kita potong dulu. Oke, kita rapikan guys pakai cutter ini.
hati-hati dalam penggunaan cutter ya, karena bahaya. Sudah selesai. Ini di sini kita talitis dulu teman-teman, biar rapi ya. Gitu gitu. Nah, ini kan enak guys, ya kan, enak toh. Tinggal ke bawah, tinggal ke atas itu. Ini tinggal ke bawah sini, tinggal ke sini, ini ya. Ini tinggal ke bawah, ke sini aja lah ya. Nanti bawahnya untuk input dan outputnya. Nah, ini guys, ini sudah jadi. Di sini kita sambungkan dulu untuk inputnya. Ini 12 volt. Terus yang oranye ini 12 volt. Terus yang oranye sebelah sini juga 12 volt. Ini kita jadikan satu. Gimana biar rapi. Kita satukan dulu guys ini. Oke, ini kita gabungkan seperti ini. Terus yang pink ini kita satukan juga. Ini tadi inputnya kan 12 volt ya. Oke, nanti kan kita pakai relay. Untuk bebannya pakai relay. Kalau kalian mau pakai listrik ya, relaynya pakai listrik. Ini relaynya 12 volt 8 ampere, jadi listrik nggak bisa. Gitu teman-teman. Ini kita rapikan gini guys, biar cukup nanti. Kalau nggak dirapikan soalnya nanti nggak cukup. Nah, ini ya, bawah juga dirapikan nanti. Oke, ini kita sambungkan di sebelah sini. Gini ya. Kalau nggak jadikan satu juga nggak apa-apa. Sini. Input 12 volt. Nih seperti ini. Kalau kalian ada solder, di solder aja guys, lebih enak ya. Kita solder. Wow, enak banget ini. Ini soldernya 60 watt, cuma matanya pakai 40 ya.
lebih panas guys, enak ini buat ngecor kayak gini, enak. Cuma ini tinolnya saya pakai murah guys, kena penipuan saya beli tinol Paragon, yang datang malah tinol kayak gini. Apa ini? Rekomendasi tinol guys dari kalian semua, silahkan tulis di kolom komentar rekomendasi tinol. Ini sudah tersolder ya, meskipun nggak terlalu baik. Don't worry. Oke. Untuk relay kita pakai 2 biji. Sini kita lem dulu ya, karena nanti untuk pemanasnya saya pakai lampu aja guys, nanti pakai lampu nggak apa-apa. Bisa diatur. Oke ya, jadi ini kita pakai ini aja nggak apa-apa, gini. Sepertinya cukup guys ini. Oke, ini kita kasih lem atau kita double tip juga nggak apa-apa guys. Kalau kalian nggak punya lem, dikasih double tip juga nggak apa-apa. Sini aja lah ya. Nanti kita tahu nyala enggaknya kan gampang. Kita kasih relay lagi. Bang, itu udah ada relaynya kok, dikasih lagi kenapa? Nah, biar gak memperberat dan biar lebih awet aja relay yang nempel di modulnya itu. Sebenarnya bisa guys, cuma kan beban maksimalnya cuma 10 ampere gitu kan. Sini. Oke, sampai sini bisa dimengerti guys ya. Gini aja, gampang. Oke, lanjut ya. Sini kita masuk inputnya, ini kita kasih kabel besar guys ya, ini. Dan kali ini nggak akan saya soket, tapi langsung aja biar guys, biar kuat ya, nggak lupa biar teman-teman. Dan dari untuk inputnya ini di sebelah sini ya, kaki ini sama ini ya. Ini nggak bisa didorong guys, saya dorongnya ya, sebelah sini. Ini relay kaki 5 guys, bisa ini berarti ya, buat ONC nanti bisa ini. Oh, saya punya kaki 5 ini. Oke, kesalahan ya guys. Oke, kita solder dulu di sini. Kita kasih timah aja dulu semua ya. Jangan sampai nutupin lubangnya dulu guys. Mohon maaf kalau saya jarang ngomong ini ya, nanti ini saya lagi fokus karena ya.
jadi ini lebih mudah untuk mengoksidasi ini ya. Untuk kuningan ini kan gampang disolder. Yang penting kuningannya panas dulu, itu langsung bisa guys. Oke, ini kuat guys, mantap, jos guys. Oke guys, ini kita lanjutkan ya. Untuk rangkaian relaynya seperti ini sudah jadi ya. Untuk merah ini adalah input 12 volt langsung. Terus hitam ini sebagai massa tadi ya. Untuk yang kuning ini sebagai trigger lampu, beban lampu nanti ya, lampu. Untuk yang putih ini sebagai pompanya guys. Ini kita kasih dioda supaya nanti enggak error ya. Karena di sini kan tugasnya ini pengontrol suhu, yang ini untuk ketika 12 jam sekali akan menyala. Jadi ini kita lepaskan dulu, kita ganti pakai dioda guys, supaya nggak terjadi arus balik nanti ya. Kita taruh di sini aja supaya nggak terlalu banyak mensolder. Nah ini ya, ini seperti ini. Untuk yang ada cincinnya di sebelah sana, nanti saya akan jelaskan. Oke. Di sini saya pakai dioda 5 ampere ya. 5 ampere besar ya. Ini fungsinya arus listrik bisa melompat tapi nggak bisa kembali gitu guys. Kenapa kok cincinnya di sini? Jadi kan arusnya kan dari sini ke sini masuk ke relay, ini juga masuk ke relay. Jadi nggak terjadi arus balik. Nah, intinya seperti itu guys. Ini kita tegukkan seperti ini ya. Nah, kita tempelkan di boxnya. Lalu ini kita solder yang sebelah sini guys. Nih, kita jadikan satu, ini nggak apa-apa. Yang ini kita jadikan satu guys. Ini kayaknya di bawahnya ini juga boleh. Jadi ini ya. Kita ukel-ukel dulu guys. Ukel. Lanjut di sini kita solderkan biar kuat ya, nggak mudah lepas. Oke, hati-hati ini karena panas banget ini ya. Panas banget ini. Untuk kabelnya kita pakai satu aja, ini sudah bisa guys, jadi nggak perlu pakai dua kabelnya. Kita soldering dulu. Oke, langsung nempel nih ya. Udah sini aja biar agak panjang. Pastikan menempel dengan kuat ya di diodanya. Oke, sudah jadi guys rangkaiannya. Ini tinggal kita solderkan ke relaynya teman-teman. Ini di sini masuk ya. Ini, nah ini guys, ini masuk ke dalam. Kan seperti ini nanti ya. Nah, ini kita solderin di sini. Untuk dalamnya agak semrawut ya. Ini kalau pesanan baru kita rapikan karena ini mau dipakai sendiri. Kalau pesanan nanti kabelnya nggak pakai ini guys, kabelnya yang pakai PCB nanti dia kaku, jadi nggak pateng nyelentar gini ya. Kali ini uji coba sekaligus nanti kita lihat perkembangannya guys. Itu ya. Oke, ini sudah jadi. Tinggal kita rapikan di dalam gini guys. Ini di sini kita bisa tambahkan untuk ini guys. Oke, biar gak lari-lari. Kita kasih double tip. Ini saya pakai double tip styrofoam. Tadi ternyata ketemu guys. Kita rapikan kurang lebih di tengah-tengah aja sini ya. Oke, sudah bagus. Ini untuk kabel massa ini kita bisa kasih isolasi, dan plusnya itu bisa kasih
isolasi juga guys. Oke ya. Oke, udah cukup. Yang sebelah sini ini kita isolasikan biar gak nempel-nempel nanti konslet gitu guys. Untuk sekringnya nanti kita kasih di luar. Ini kita agak pakai sekring dulu buat uji cobain ya. Nanti kita sekringnya penambahannya ada di luar boxnya ini. Oke, untuk jadinya seperti ini kita keluarkan guys di sini ya. Bisa kita isolasi dulu biar rapi. Nah, nice. Ini di dalam sini gini ya, untuk jadinya seperti ini. Langsung saja ini kita taruh di box dulu guys. Ini untuk kabel keluarnya, nanti dia ada di bagian bawah guys. Kita kasihkan lubang dulu di sini ya, kurang lebihnya kita lubangin. Ini butuh bantuan bur tangan. Aduh. Oke, ini ya teman-teman. Masukkan. Nanti kita tinggal bungkus saja pakai pembungkus kabel. Nah, tadi kan lebih enak dilubangin guys. Kalau dicowak itu dia nanti susah ininya loh. Semoga aja ini bisa masuk guys, bisa sampai dalam. Nggak pas kan ini kan. Dia metungul guys, nggak bisa masuk ini. Gimana caranya ini? Ditekan-tekan. Nah ini masih metungul guys. Metungul lu bahasanya apa ya? Nggak apa lah ya. Nanti kita bisa tutupin kayak gini nanti ya. Nah, ini kan belum bisa nutup dengan sempurna kan. Nanti kita bisa pakai akrilik aja nggak apa-apa guys. Kita custom ya nanti. Seperti ini ya, udah jadi. Kita langsung saja uji cobakan guys. Oh ya, lupa guys, untuk kabel sensornya ini belum kepasang tadi ya. Tuh. Piye. Terpaksa kita harus kasih lubang lagi karena ini sensornya belum kepasang guys. Tabur lagi. Oke, cukup. Ini sensornya kita masukkan, ada dua ya. Untuk sensor pembacanya, yang satu mana ya? Tuh, hilang guys.
kita tancapkan dulu aja nih. Kita cari dulu untuk yang satunya kemarin. Ntar ya, ini saya rapikan dulu sekalian. Tempatnya ting semrawut guys. Walah, rak ketemu guys. Iya iki guys, kok gak ketemu guys. Bentar ya, ini saya matikan dulu, saya akan cari untuk sensornya. Oke, ini sudah ketemu teman-teman. Kita masukkan sekalian ya ini sensornya. Ini untuk sensor panas dan dinginnya nanti guys. Oke, seperti ini ya. Ini bisa kita lihatkan bawah, ini juga nggak apa-apa seperti ini. Biar rapi guys. Ini kita kasih kabel tip lagi karena ini belum rapi, belum bisa rapi ini. Oke. Kita kasih yang atas sekalian. Kita tarik satu aja ini. Nah, kalau gini kan rapi guys. Kita akan coba di sini, saya pakai aki dulu guys. Ini bisa kita kabel tis di sebelah sini nanti ya. Kita sekaligus akan nyeting guys. Ini untuk plus minnya atau masa groundingnya. Kita taruh di kabel ini guys. Ini saya pakai aki dulu ya. Tapi nanti nggak kuat kalau buat ngangkat aki ya. Oke. Kita akan gunakan sebagai ngetesnya itu adalah lampu guys. Kita pakai lampu ini. Nah. Untuk sensornya ini kita bisa akuratkan nanti ya untuk suhunya. Oke teman-teman, untuk prototipenya seperti ini ya. Ini sudah jadi. Di sini saya pakai lampu indikator ini untuk mencobanya. Ini tinggal kita setting aja guys. Oke, untuk pas settingannya seperti video sebelumnya bisa kalian cek ya. Nanti saya akan taruhkan linknya di deskripsi mungkin ya.
atau enggak kalian bisa nonton di atas sini guys. Ini akan kita setting ulang semua dulu. Ini kita buat akurat dulu untuk suhunya. Oke guys, bentar ya. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini ya. Jadi ini dalamnya itu untuk rangkaian relaynya saya kasih 2 ya. Jadi yang kemarin kan udah jadi, udah saya settingkan juga. Nah terus ini saya tambahin kabel hijau ini untuk relay buat beban lampu listrik ya. Kalau saya misal pakai lampu listrik, ini nanti masuknya ke sini ya. Ini input dari listrik rumah ya, dan ini untuk masuk ke lampunya, untuk groundingnya langsung ke lampu gitu. Oke, ini sudah saya uji coba semalaman ya. Udah jadi. Kita akan perlihatkan pada teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Kita sambungkan dulu ini ya untuk kabel groundnya. Nah, belibet guys, sorry ya, karena ini agak masuk angin guys. Oke ya. Oke, jadi ini sudah nyala. Ini fungsi lampunya di sebelah sini ya. Ini jadi satu dengan ini ya. Ini untuk mengontrol jika suhu naik, dia otomatis akan jalan. Terus jika dia suhunya turun, maka lampunya akan naik guys. Ini sudah saya setting di 24 derajat. Jadi ini nggak bisa ini ya. Coba saya kasih kipas angin dulu ya. Untuk pemasangannya, ini kan saya setting biar bisa di jam 9 ya. Berarti besok kita akan colokkannya itu jam 9 pagi atau jam 9 malam gitu guys. Jadi ini kan 720 menit ya, itu 12 jam. Nanti dia akan nyala nyemprot pompa air gitu guys selama 5 detik. Terus yang ini fungsinya sebagai delay ya. Jika suhunya naik, maka nanti dia akan menyemprotkan selama 5 detik, lalu akan delay selama 15 menit. Kenapa 15 menit? Itu untuk mengantisipasi nanti jika kandangnya itu keloproh atau banjir atau kebanyakan air guys. Jadi kan pompa airnya cuma nyemprot 5 detik. Setelah itu dia akan berhenti ya, berhenti selama 15 menit. Jika suhunya masih di atas 27, maka dia akan menyemprotkan kembali gitu guys. Jadi kalau misalnya suhunya tinggi ya, 27 ke atas, dia akan nyemprot 5 kali. Terus masih tinggi lagi, maka dia nanti nunggu dulu 15 menit baru akan bisa menyemprotkan. Oke, ini nanti akan saya perlihatkan ya. Untuk yang ini aja sistem kerja yang atas, kalau yang bawah nggak bisa ya, karena ini suhunya 26, mau nurunin saya nggak punya es batu guys, nggak punya pendingin, jadi ini belum bisa saya reviewkan ya. Mungkin besok kalau misalnya udah di dalam kandang, ini akan saya pasangkan ya. Ini saya akan reviewkan dulu untuk alatnya ini. Oke guys, ini kita lanjut ya. Jadi ini kita tunggu 15 menit tadi waktunya ya, buat uji coba dan untuk perlihatkan ke kalian semua. Dan ini modul suhu ini itu bisa digunakan untuk jangkrik yang sudah umur kurang lebih 10 hari atau 2 minggu ya guys. Jadi kalau di bawah itu guys, kena semprotan supplier itu kan nanti dia jangkriknya bisa mati gitu ya guys. Nah maka dari itu besok kita akan uji cobakan supaya kita bisa mengganti minumannya dari debok itu ya, biar nggak pakai debok guys. Jadi itu saya intinya mau mengganti minuman alternatif jangkrik itu nggak pakai debok, intinya itu guys ya. Dan kita buat secara otomatis semua. Kita akan cari-cari untuk ilmunya yang lain. Oke, ini tinggal kurang lebih 1 menit lagi ya. Ini kita akan uji cobakan untuk sensornya yang ini. Nah
Ini ya, ketika saya pegang ya dia biar turun dulu ya guys. Oke, itu kan relaynya sudah mati. Ini coba kita akan pegang, nanti lampunya akan menyala ya. Kita tunggu dulu ini ya untuk waktunya. Oke, matikan. Nah, ini posisi suhunya di atas 27. Nah, dia akan menyala guys. Bentar, ini kok belum menyala tadi ya. Oh, ternyata ini guys, groundingnya belum saya pasang guys. Tuh. Wah, ini jadi ngulang lagi guys, ngulang 15 menit nih ya. Nah, ini seperti ini, kenapa ini merotek ya, merotek lebih dari 30 derajat ya. Jadi dia merotek diri sendiri, tapi untuk sistem kerjanya tetap jalan gitu guys. Mantap. Oke, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next content. Saksikan terus untuk perkembangan tentang teknologi peternak jangkrik. See you in the next content. Bye bye. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika kalian suka. Yes.